Baik, kita akan bahas ini karena kalau memang benar rokok akan naik menjadi Rp50.000, pasti pro kontranya ini bagi perokok dan anti rokok ya yang terasa. Nah, nih sudah ada Pak Zulfan Kurniawan, Ketua Koalisi Nasional Penyelamat Kretek KNPK. Selamat malam Pak Zulfan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Masih sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Kita juga mudah-mudahan sudah tersambung juga ini dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Ini adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga melakukan survei, longitudinal survei tadi ya, untuk menghasilkan survei yang tadi Anda dengar. Tapi saya ingin ke Pak Zulfan dulu. Pak Zulfan, Ya. Anda sudah baca hasil surveinya tadi? Bahwa banyak sekali yang akhirnya bisa membuat kesimpulan akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan jadi 2 kali lipat misalnya. Saya mengikutinya dari beritaan ya, Oke. di media gitu. Pada awal-awal isu ini muncul memang belum ada yang menanggapi secara serius ya. Nah begitu setelah ini berarti menjadi lebih viral lagi melalui media sosial yang platform apapun, media apapun kan bisa dengan mudah sekarang informasi apapun cepat tersebar. Ya. Nah akhirnya sepertinya masyarakat menganggap benar bahwa kenaikan itu akan menjadi 50.000, padahal itu sesuatu yang belum pasti. Gitu loh. Dan pemerintah juga masih pasti akan mengkaji. Dan saya rasa kalau itu menjadi 50.000 pasti pemerintah juga, kalau misalnya ada data itu 50.000 pasti dia akan pertama kali tertawa karena harga rokok tidak pernah mungkin bisa semahal itu gitu. Tapi Ketua DPR setuju loh kalau jadi Rp50.000 loh Pak Zulfan tadi. Pak Ade Komarudin. Mungkin saya rasa Pak Ade Komarudin harus banyak mendengarkan lagi ya. Sumber-sumber informasi yang lain. Baik. Gitu ya. Oke, ini ada juga dari situs National Geographic misalnya mengatakan bahaya jumlah perokok di Indonesia ini lebih dari 10 kali lipat penduduk Singapura. Nggak main-main. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana masyarakat melihat isu ini yang sudah berkembang, wacana soal naiknya rokok menjadi Rp50.000. Saya mau pegawai kecil, apalagi saya di bang tukang ojek, pendapatan ya minim, paling 50.000, 60.000 paling gede. Kalau untuk rokok, sedangkan saya emang doyan rokok, kalau buat saya keberatan. Setuju. Alasannya apa? Ya untuk mengurangi dampak asap rokok, karena itu bahaya banget buat yang perokok pasif. Kalau dari segi kesehatan bagus saya dukung banget. Tidak setuju. Kenapa Pak? Ya karena untuk memberatkan masyarakat yang merokok, depannya ya kalau bisa ya harganya tetap. Setuju ya, setuju banget. Biar yang pada ngerokok, pada ngurangin rokoknya, kan duitnya lumayan buat tambah-tambah belanja di rumah, buat tambah-tambah anak jajan dari sekolah kan, buat tambah-tambah jajan anak-anak, buat tambah masak. Kan selama ini rokok kan harganya masih murah ya, murah banget, terjangkau banget. Malah kadang-kadang rokok lebih murah daripada jajan anak. Mendingan lebih mahal nggak apa-apa sih, jadi lebih ngurangin yang pada ngerokok deh. Ini suaranya masyarakat ya, Pak Zulfan. Tapi begini, kalau yang penting kan sekarang pembuat kepentingan nih, ini kan pasti akan digodok di DPR ya. Anda mendorongnya kemana? Karena upaya untuk mengurangi perokok yang luar biasa, bahkan perokok usia muda juga sudah mulai naik angkanya. Bagaimana Pak Zulfan? Gini, sebetulnya kan kerangka itu sudah diatur lebih detail ya. Di PP 109 tahun 2012 tentang PP pengendalian tembakau itu. Itu sudah jelas peraturannya gitu loh. Nah, adapun soal ini kenaikan harga rokok ini pasti nanti yang dikaitkan sama cukai. Ini pemerintah yang punya kebijakan, lebih khusus lagi Kementerian Keuangan gitu pasti akan digodok lebih jauh di sana karena selama ini cukai tidak pernah mungkin naiknya sekitar 5% gitu per tahun. Gitu. Tidak sesignifikan angka ini? Tidak sesignifikan. Jadi ini paling kaget dari pembicaraan cukai sebelum-sebelumnya? Iya, jelas gitu loh. Dan yang ya itu tadi masyarakat seakan-akan sudah ini akan terjadi gitu loh, padahal masih belum lah kalau. Bisa jadi ini testing the water kan? Baik. Ya, betul. Kita lihat yang si pembuat survei ya. Ada Prof. Hasbullah Tabrani, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan dari FKM UI. Selamat malam Prof. Hasbullah. Selamat malam. Mohon maaf nggak bisa ke situ, dia lagi. Tidak apa-apa Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Prof, kita langsung berangkat dari survei Anda, longitudinal survei tadi. Ini sebenarnya berangkat dari apa sih survei soal pro kontra harga rokok ini? Silakan. Ada dua kondisi. Yang pertama kita melihat bahwa dalam 3 tahun, 2,5 tahun terakhir BPJS defisit terus, semua ribut, disalah
untuk sektor informal yang tidak bayar iuran dengan rutin, dan kita tahu bahwa sektor informal dari survei sebelumnya mempunyai prevalensi rokok lebih tinggi. Dari tahun untuk Baik. Ya, Prof, kita akan perbaiki dulu, Prof, komunikasi kita. Suara Prof saat ini tidak terdengar. Kita akan kembali ke Anda, Prof Hasbullah. Karena memang survei ini yang berangkat, ternyata dari survei ini booming sekarang. Ya. Masyarakat sudah mulai siap-siap nih dengan harga rokok yang naik 50.000. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami, pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kita masih dengan Prof Hasbullah Tabrani dan juga Pak Zulfan Kurniawan. Saya ingin Prof dulu, Prof Hasbullah. Prof? Iya, bisa dijelaskan tadi survei soal harga rokok 50.000 ini berangkat dari mana? Silakan. Ya, di seluruh dunia juga sama, bahwa untuk mengendalikan rokok yang paling efektif adalah menaikkan harga dan cukai rokok, itu yang win-win. Kalau harga naik, cukai rokok naik, industri juga dapat tambahan, pemerintah juga dapat tambahan untuk mendanai kesehatan. Jangan lupa, kita membunuh 500 orang tiap hari di Indonesia ini. Ya, bungkus rokok sendiri, apapun industri sendiri sudah menyebut bahwa rokok itu membunuhmu. Nah, ini membantu kita tidak membunuh diri kita, anak kita, saudara kita, lingkungan kita. Bagaimana caranya? Karena orang sudah nyandu, sulit untuk berhenti. Tapi kalau harga dinaikkan, maka mereka akan terpaksa mengurangi konsumsinya. Maka itu di negara-negara lain sudah dinaikkan tinggi sekali. Nah, pertanyaan dari Indonesia, berapa sih orang merasa saya akan berhenti deh kalau harga rokok tinggi? Itulah yang kami survei. Berapa? Nah, ternyata waktu kami tanyakan, kalau 25.000 bagaimana? Kami masih terus merokok. Cuma 14% yang bilang kami coba berhenti barangkali. Naikin 25.000, iya masih 35.000 masih juga merokok. Baru kami tanyakan, kalau 50.000, 72% mikir-mikir untuk berhenti. Tapi belum tentu berhenti karena dia sudah kecanduan. Nah, kalau dinaikkan, maka pemerintah akan dapat uang lebih banyak untuk memperbaiki jaminan kesehatan untuk si para perokok juga. Ya. Jadi kembali kepada yang merokok. Dengan begitu kita akan bisa menghasilkan kualitas manusia lebih baik. Baik, Prof, saya ke Pak Zulfan dulu. Pak Zulfan, Anda juga sempat bicara, ini dampaknya jelek, kenapa? Ada rokok palsu nanti atau apa? Betul, jadi gini, kenaikan yang sangat tiba-tiba seperti ini. Kalau jadi ya? Kalau jadi misalnya ya, kalau misalnya berapalah, tidak usah 50.000 ya. Ini tiap kenaikan tiap tahun aja yang kenaikan tiap tahun cukai naik rutin itu saja pasti tiap tahun juga angka rokok ilegal itu selalu naik. Begitu. Apalagi dengan tiba-tiba dinaikkan seperti sekarang. Rokok ganti harga gitu ya. Tidak naik tapi ganti harga. Kita mengalami di krisis 98 yang akan dilakukan, orang pasti cari rokok lebih murah gitu, ganti alternatif gitu ya. Atau dia mengurangi konsumsinya, atau dia bahkan berhenti sama sekali gitu loh. Jadi Anda takutnya ini akan ada rokok ilegal besar-besaran kalau sampai 50.000 rupiah? Bukan hanya rokok ilegal besar-besaran ya, tapi celakanya lagi nanti harapannya kan dengan naiknya itu pemerintah dapat penghasilan tambah banyak. Celakanya nanti kalau dinaikkan malah jadinya pemerintah malah pendapatannya berkurang karena untuk mengakses produknya tidak semudah. Silakan Prof, silakan Prof. Tidak demikian. Fakta-fakta di Thailand, di Malaysia, di Singapura, di Australia, orang tetap saja merokok. Jumlah rokok konsumsinya memang turun, tapi karena harga naik, cukai naik, pendapatan tetap tinggi. Orang sudah kecanduan, dalam waktu 20-30 tahun dia bahkan masih terus merokok. Itu fakta di dunia. Ya, ilegal bisa jadi, tapi tidak akan cukup banyak. Kita bisa menggunakan beberapa metodologi untuk menangkal, baik itu untuk yang ilegal maupun juga untuk petani dan pekerja rokok yang perusahaan-perusahaan kecil. Faktanya selama 10 tahun terakhir cukai rokok sudah naik, ya, penerimaan cukai rokok naik sudah 5 kali lipat, konsumsi rokok tetap tinggi. Cukai rokok naik setiap tahun rata-rata 12%. Tetapi kita lihat penerimaan
contoh saja Sampurna itu naik 17% rata-rata per tahun. Jadi ternyata konsumsi jalan terus karena orang udah kecanduan. Justru tambah naik begitu ya, Prof ya? Tambah naik buktinya sampai sekarang. Artinya menaikkan harga juga belum tentu menjadi satu kunci untuk mengurangi angka perokok. Baik perokok muda, perokok tua, atau perokok adiksi. Yang paling penting di dalam kenaikan harga adalah kita melindungi anak-anak kita jangan merokok. Karena sekarang 20% anak-anak sekolah menengah sudah merokok. Kalau harganya terlalu murah, mereka akan merokok. Dan mereka masa depan kita. Kita menjadi juara perokok, tapi di Asian Games, di Olimpiade kita jeblok. Baik, Apa Prof. kita mau terus begini? Oke, kita sambung lagi ya. Sesaat lagi, Prof. Tetap bersama kami. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin dengar dari Pak Zulfan. Pak Zulfan, kalau memang wacana ini dianggapnya baik, lalu kemudian dijadikan, apa yang menjadi dampak selain tadi rokok ilegal? Yang tidak pernah diperhatikan lagi adalah semakin lama ini jumlah pabrik rokok di Indonesia semakin turun gitu loh. Tapi tadi ada yang mendapat keuntungan 17% justru. Kalau mendapat keuntungan beda dengan jumlahnya pabrik yang turun gitu. Oke. Saya ingat ketika tahun 2000, sebelum 2007 ya, sebelum Undang-Undang Cukai yang sekarang diberlakukan, itu pabrik di Indonesia itu masih sekitar hampir 6.000-an pabrik gitu loh. Sekarang tinggal 600 pabrik. Baik. Dan yang ya, kita lihat dulu ya, Pak, pendapatan pemerintah dari cukai rokok ini 2015 139,5 triliun. Ya. Dari 2010 yang 63 triliun naik sampai pesatnya sampai 139,5 triliun. Angka ini membuktikan bahwa rokok diproduksi jumlah banyak. Tapi tadi Anda bilang banyak yang tutup pabrik. Iya. Artinya yang memproduksi kan sebagian dari mereka gitu loh. Ini desainnya banyak banget lah, Mbak, gitu loh. Nggak mungkin kita kupas dalam waktu seperti ini. Tapi gini, saya mau komentari dulu sebelum Prof bahwa tadi kalau misalnya dinaikkan terus cukai dapat tambahan dana untuk kesehatan gitu ya, saya rasa kok nggak mungkin karena selama ini peraturan cukai itu sudah jelas gitu loh, di undang-undang cukai sudah jelas gitu loh. Kalau Prof Hasbulah mau menaikkan ya rubah undang-undang cukainya dulu, karena nggak mungkin kalau terus mengkampanyekan kenaikan untuk tambahan dana kesehatan, nggak mungkin saya kira. Ya, Prof Hasbulah bisa dijawab? Bisa. Pertama, jumlah perusahaan rokok menurun betul, tapi bukan karena cukainya, tetapi karena kalah bersaing sama industri besar yang menggunakan mekanisasi. Sehingga kita lihat perusahaan rokok kecil yang sudah diproteksi dengan cukai lebih kecil, 30-40%, dibandingkan perusahaan industri besar yang cukainya sudah 56%, ternyata yang mati adalah yang kecil. Jadi cukainya kecil tetap mati, karena dia tidak mampu bersaing. Yang kedua, kita bisa melakukan dana cukai itu dengan dua cara. Yang pertama namanya dedikasi. Ini komitmen pemerintah. Oke, kami naikin harga rokok, naikin cukai rokok, kami komit untuk mengalokasikan untuk menyehatkan rakyat. Karena cukai rokok pada hakikatnya adalah denda buat rakyat yang mengkonsumsi barang berbahaya untuk kesehatan. Jadi cukai rokok yang diterima sendiri kan sudah ada aturannya juga, Prof. DPHCHT 5 hal itu untuk apa saja? DPJHT itu hanya untuk yang pertama jelas rokok. Peningkatan mutu bibit. Belum untuk kesehatan. Ya. Itu DPJHT cuma 2% dan itu bukan untuk kesehatan, tapi untuk daerah industri rokok dan tembakau. Oke, Pak Zulfan, kita bisa rubah. Memang kami usulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Cukai supaya ada earmarking. Jadi ada sebagian yang kita lakukan. Jadi ada dua cara, earmarking atau dedikasi. Itu saja yang kita komitmen. Prof. Semua di dunia udah begitu. Prof. Tidak menunggu revisi undang-undang cukainya dulu begitu ya? Baru dinaikkan harganya. Maksudnya gitu kan? Ya mau tidak mau, kalau peruntukannya memang mau dirubah ya undang-undang cukainya rubah dulu. Gitu loh. Jangan menggaungkan sesuatu yang terlalu sensasional seperti ini. Masyarakat kemudian tidak dibuat, ya ini kan masyarakat akhirnya panik gitu loh. Dan kalau mau landasan hukumnya dijelaskan dulu. Oke, Prof, silakan menutup. Ya, saya kira semua kebijakan pasti ada plus minusnya. Kita siapkan untuk menangani minusnya. Kami sudah siapkan berbagai studi. Kami juga sudah lakukan studi ke petani-petani tembakau. Kita bisa, memang lebih lengkap, kita bisa diskusi pada forum yang lebih luas. Tapi intinya, dunia bergerak ke sana. Sama, seluruh dunia sama aja gerakan.
Baik Prof. Hasbulo, terima kasih. Tapi tadi, terima kasih Prof. Hasbulo Tabrani sudah memberikan informasinya. Pak Zulfan Kurniawan, kita catat juga tadi keinginan dari teman-teman penyelamat kretek juga dibenahi dulu undang-undangnya. Benahi dulu undang-undangnya. Kalau misalnya memang mau diganti harga seperti itu, ganti kebijakan. Baik. Tidak bisa dengan itu. Kita akan lihat bagaimana wacana 50.000 per bungkus rokok ini akan terjadi atau tidak ya. Terima kasih Pak Zulfan, terima kasih Prof. Hasbulo. Ini menjadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Silakan Anda menikmati akhir pekan Anda juga dan masih saksikan juga TV One dengan program-program menarik lainnya. Sampai jumpa.